Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas B, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada sosok pembawa risalah, penyampai amanah dan pemberi nasihat kepada umat manusia, yakni Nabi Muhammad SAW. Juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Izinkan saya selaku presenter pada kegiatan presentasi pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nafa Arifki Solehah dengan NPM 212171119 dari kelas Bahasa Indonesia B. Judul dari presentasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Jejak Sejarah Wali Songo di Nusantara, dengan pokok bahasan yang akan menguraikan tentang bagaimana sejarah Wali Songo di Nusantara, kemudian siapa saja tokoh-tokoh Wali Songo, dan apa saja metode yang digunakan oleh Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Baik, langsung saja mari kita masuk ke sesi inti dari kegiatan presentasi. Para audiens yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jejak sejarah Wali Songo di Nusantara, sebagaimana judul dari presentasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk pokok pembahasan pada submateri yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah Wali Songo di Nusantara. Pada awalnya, agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang yang berasal dari negara luar, seperti Arab, India, dan Cina. Proses penyebaran agama Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran Wali Songo, di mana mereka dianggap sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki akhlak mahmudah yang dianggap pantas untuk dijadikan sebagai suri teladan bagi umat manusia lainnya. Merekalah ulama yang mempelopori proses islamisasi di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Dalam proses dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, berlangsung secara damai dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Bahkan, mereka menganggap bahwa dengan kedatangan Wali Songo di wilayah mereka menjadi suatu momentum pencerahan bagi kehidupan mereka untuk menuju situasi dan kondisi kehidupan yang lebih baik lagi, sebagaimana tujuan dari penciptaan manusia oleh Tuhan, yaitu untuk bisa menjadi manusia yang senantiasa berproses untuk memperbaiki diri setiap fase kehidupan yang dilaluinya. Wali Songo menggunakan pendekatan melalui kesenian untuk membuat masyarakat yang menjadi sasaran dakwah mereka muncul rasa ketertarikan untuk mengenal dan mengetahui secara lebih mendalam seperti apakah agama Islam itu. Dengan demikian, hal ini merupakan perwujudan dari tercapainya tujuan misi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Para audiens sekalian, pada pembahasan submateri yang kedua, saya akan membahas mengenai siapa saja tokoh-tokoh ulama yang termasuk ke dalam anggota Wali Songo. Wali Songo sendiri merupakan sekumpulan ulama yang berjumlah 9 orang, di mana Masya Allah luar biasa mereka memiliki tugas yang mulia, yaitu menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa pada masa itu. Nah, siapa saja tokoh-tokoh Wali Songo? Yang pertama ada Sunan
Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Kalijaga, yang keenam Sunan Gunung Jati, yang ketujuh Sunan Derajat, yang kedelapan Sunan Kudus, dan yang terakhir ada Sunan Muria. Para audiens sekalian, pada pembahasan submateri yang terakhir akan membahas mengenai apa saja metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Ada beberapa metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dalam kegiatan dakwahnya. Di antara yang pertama ceramah, yang kedua tanya jawab dan diskusi, yang ketiga membimbing, yang keempat keteladanan, yang kelima pendidikan, yang keenam bitsah dan ekspansi, yang ketujuh kesenian, yang kedelapan kelembagaan pusat atau lembaga dakwah, kemudian yang kesembilan silaturahmi, dan yang terakhir adalah propaganda. Para audiens sekalian, berdasarkan materi yang sudah dipresentasikan sebelumnya mengenai jejak sejarah Wali Songo di Nusantara, dapat disimpulkan bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang yang berasal dari negara luar seperti negara Arab, India, dan Cina. Dalam perkembangan agama Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran para ulama, khususnya yang ada di Pulau Jawa, yang dipelopori oleh para Wali Songo yang sudah berjasa dalam proses islamisasi terhadap masyarakat Jawa. Tokoh ulama yang tergabung dalam anggota Wali Songo diantaranya Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Ada beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, diantaranya ceramah, tanya jawab dan diskusi, kemudian membimbing, keteladanan, pendidikan, bitsah dan ekspansi, kemudian kesenian, kelembagaan pusat atau lembaga dakwah, silaturahmi, dan yang terakhir adalah propaganda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.